Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sampun diwaos niku wau makalah demi makalah kali Al Ustaz Mustaqim. Mugi-mugi napa sing disampaikan kali Ustaz Mustaqim kelawan kajian kitab Al-Hikam menika betul manfaat kang kula panjenengan sedaya. Amin. Jamane mencoba kula untuk mengulas kembali supados kula panjenengan sedaya bertambah paham dan yakin dengan maksud makalah-makalah dari Syekh Ibnu Athaillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama waradatidz dzulamu 'alaika liyu'arrifaka an qadra ma manna Allah bihi 'alaika. Rubbama waradatidz dzulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna Allah bihi 'alaika. Ada kalanya kemungkinan kegelapan-kegelapan dosa, maksiat dan syahwat itu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Makalah 211 menika terus Syekh Ibnu Athaillah mungkin kados kegelapan-kegelapan amalan-amalan dosa, maksiat dan syahwat, karena mengikutkan syahwat itu sekedar Allah untuk mengingatkan kepadamu akan kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dadose terus Syekh Ibnu Athaillah umpamine kula panjenengan sedaya niku telah melakukan satu perbuatan maksiat. Jadi kemaksiatan itu adalah kegelapan. Kegelapan yang dimaksud kegelapan hati. Sing menika sak temene ngelingno kebesaran-kebesaran nikmat yang diberikan Allah kangge kula panjenengan sedaya. Engkang dimaksud umpamine kula sampeyan iki sampe nglakoni dosa. Itu adalah satu kegelapan. Sing menika dosa-dosa termasuk tentang khususnya tentang dosa-dosa hati. Mungkin dosa-dosa hati itu seperti halnya sombong, atau mungkin juga sifat yang diantara yang sama nggih menika ariyaun, kemudian al-ujbun, artinya ujub. Sing menika apabila ati kula sampean sedaya niki sampai nglakoni sifat-sifat itu termasuk amalan atau maksiat-maksiat hati. Niku merupakan satu kegelapan di dalam hati. Hati itu menjadi gelap. Ketika hati menjadi gelap karena dosa-dosa tersebut, maka hati kita atau jiwa kita akan merasakan gelisah. Akan ngrasakno gelisah. Tapi sak temene iku ngono Gusti Allah ndamel kados ngoten niku sak temene ngelingno nikmat-nikmate Gusti Allah yang maha besar. Nikmat itu sing dikekno awak dhewe. Lho kok saged dadi nikmat ya napa? Ketika kula sampean telah menyadari mari nglakoni maksiat ati sing mari nglakoni maksiat riya, maksiat sombong, maksiat ujub, itu sudah membawa kegelisahan dalam hati. Terus mari ngoten sampean iki sadar. Dikek kesadaran ambek Gusti. Mari sadar terus njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ketika kula sampean sadar dan mohon ampun kepada Allah, itu adalah sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Dadose lek ana wong mari nglakoni dosa, baik itu yang disadari secara dosa-dosa hati ataupun dosa-dosa lahiriah. Nggawa ati peteng
Gak enak kabeh, gak ana wong nglakoni salah atine padhang. Enten apa mboten? Boten. Mesti wong nglakoni salah iku nggawa nggawa gak enak kabeh. Terus mari ngoten sampean oleh hidayah saka Allah. Sampean dikek kesadaran ambek Allah akhir getun. Mari getun terus sampean nangis nang Gusti Allah. Ketika nangis sampean setelah melakukan dosa-dosa hati ataupun dosa-dosa lahiriah, tangisnya sampean itu, jiwa sampean itu sangat bahagia dan merasakan nikmat yang luar biasa. Paham sampean? Ternyata Allah itu dibalik kegelapan yang karena kita melakukan dosa, tibane Gusti Allah mendekik nikmat sing luar biasa gede. Jadi artinya di sini makalah ini, janganlah kita pernah berputus asa. Umpama mari kejegur nglakoni dosa, aja putus asa, golek ana. Satemene dikono nikmati Allah. Seseorang melakukan dosa apapun, lahiriah maupun batiniah, di situ akan ada nikmat Allah yang tersembunyi, yaitu kesadaran, penyesalan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jiwa itu merasakan nikmat. Paham maksudnya nggih? Sampeyan lek paham insyaallah tau nglakoni. Nglakoni napa? Nglakoni jauh sepuro. Ya otomatis mari lewes mari nglakoni jauh sepuro sakwise mari nglakoni dosa. Ngakoni. Ya Allah, kula wau mari nglakoni dosa ya Allah. Mari bermaksiat ini, mari bermaksiat itu, sengaja atau gak sengaja ya Allah. Kula jauh sepuro kula getun ya Allah. Ketika itu pengakuan diakukan kepada Allah, penyesalan diakui oleh dirinya, dan mohon ampun kepada Allah, sing ono ngen jerone atiku kebahagiaan, berupa kebahagiaan yaitu sebuah nikmat yang besar yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak melakukan itu. Jadi intinya bisa dikatakan bahwa kenikmatan itu diberikan bagi orang-orang yang berdosa, yang mana dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi kenikmatane wong bertobat iku ono nikmat sing luar biasa nikmati. Nikmati ku luar biasa. Sampeyan tahu ngrasakno tobat? Tahu nglakoni tobat? Tahu nang mboten? Tahu nang tobat sampe nangis-nangis ngoten? Nate. Nikmat napa mboten? Apakah nikmat itu bisa dihasilkan dari yang lain? Tidak bisa. Sampeyan golek nikmat sing kaya ngono repot. Karena nikmat yang terbesar kita kepada Allah diberikan oleh Allah ketika nikmat itu pengakuan atas kerendahan dirinya dan memohon ampun kepada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Makanya nek wong benar-benar memahami makalah ini, gak luput atine sering-sering maca istighfar. Krana maca istighfar iku nikmat. Ya Allah, kula sampeyan sepuro ya Allah. Tapi ya ilingo ambek dosa-dosa. Dan ini berlaku bagi seorang salik. Lek gak wong salik gak ngrasakno koyo ngene. Dosa ya gak ngrasakno siksa. Yang akhirnya membawa nikmat yang besar gak iso. Malah membawa kebahagiaan, tapi kebahagiaan hawa nafsunya yang bersifat sementara. Makanya kayak kula sampeyan iki harus gelek-gelek mengingat akan kesalahan kita, karena semua kesalahan dan dosa itu akan menjadi satu kegelapan dalam hati kita. Mari ngoten lek sampeyan menyadari dan mohon ampun kepada Allah, maka kegelisahan hati yang berarti itu siksa akan berubah menjadi nikmat yang luar biasa. Paham nggih? Jadi gak oleh putus asa. Kemudian makalah selanjutnya, man lam ya'rifin ni'mah bi wujdaniha arafaha bi wujudi fuqdaniha.
Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya atau lenyapnya nikmat itu. Terus Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah 212, sopone wong sing gak ngeweruhi larangi nikmat, wong iku bakal ngakoni, bakal ngregani nikmat itu besar nilai nikmat itu dikarenakan tidak adanya. Contoh saniki ya. Koyok kula sampean bendino dikek ambekan lancar. Nikmat apa mboten? Nikmat. Dikek mripat iso ngelok kono, iso ngelok kene, ngelok warna iki, warna iko. Ketok kabeh. Nikmat apa mboten? Nikmat. Maka nikmat itu tidak akan pernah kita akui dan kita rasakan sebenar-benarnya itu nikmat. Apabila nikmat iku wis dijogo ambek Gusti Allah, bakal krasa, bakal nemen botone ambek nikmat iku. Bener-bener nikmat iki larang, temen. Nilainya tinggi. Lek sampean mulai biyen dikek melek motor, dikek ambekan lancar, dikek mlaku biasa enak, ngomong lancar. Gak tahu ngakoni kalau sampai ini bahwa itu adalah satu nikmat dari Allah dan nikmat itu yang sangat kita butuhkan dan sangat besar sekali. Gak ngakoni. Tapi lewes nikmat iku diangkat ambek Allah. Sing biasa iso mlaku, gawe iso mlaku. Ngerasa gede enggak nilai nikmat mlaku iki, Mas? Butuh nemen apa enggak? Butuh. Baru krasa oleh nikmat mlaku iki nemen botone lan nemen gedene kanggone awak dhewe. Dikek ambekan lancar, gak krasa. Dikek ambekan diangkat nikmat sing lancar man diganti sesek atau ambekane renteng. Larang apa gak nilai ambekan lancar? Lah, artinya kenikmatan itu akan kita akui kebesarannya dan nilainya yang tinggi ketika nikmat itu diangkat ambek Gusti. Lek diangkat ambek Gusti apa baru sadar ya Allah. Ojo liyane untu mawon. Sampeyan mangan enak, ngene enak. Kaya Gusti Allah gak gawe nikmat. Malah sik iso ngomong liyane mangan mulai ben iwak ngene tok. Sik ngoceh, gak syukur nang Allah. Padahal lek dipangan iku mang untune gak apa-apa, nikmat apa mboten. Lewat dikek untuke cekot-cekot, kobra man kono iwak sate gak kobra. Nah, kenikmatan itu akan kita rasakan sangat butuh dan sangat besar nilainya ketika diangkatnya nikmat itu kayak sadar. Lek wis gak ono kayak sadar. Nah, dengan demikian kebanyakan itu yang kita lakukan sehingga yang jelas sesuai dengan firman Allah, qalilan ma tashkurun. Tuwitik menungso sing syukur nang Allah iku titik. Mangkane gak ngrasa matur suwun kaya kurang terus, padahal banyak nikmat Allah yang diberikan dan nilainya sangat besar tapi tidak kita akui. Nggih napa mboten? Lah di sini mengajarkan hikmahnya. Syukurono ae nikmati Allah itu. Syukurono opo ono wake nikmati Allah ku akeh, gak titik. La tuhsuha gak iso ngitung. Gak iso ngitung. Saking akeh nikmati sing dikekno awak. Syukurono. Jika nikmat kayak titik nyambut gawe iki contone nyambut gawe oleh rezeki sakmene alhamdulillah ya. Apa alhamdulillah, aku dulu syukur sing oleh sakmene iki tok. Ternyata melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya itu masih besar dan nilainya tinggi-tinggi. Iku sing disyukuri. Kadang wong oleh duit akeh miliaran baru syukur. Lek oleh titik gak syukur. Padahal duit miliaran iku umpama ge tuku nikmati Allah situk ae kurang dudu apa-apa. Contoh, ana wong lara jantung. Dek oleh duit 2 miliar. Syukure syukur duit iku mang tok kaya Gusti Allah gak ngoleh gak ngkei nikmat maneh. Padahal nikmati Allah make. Sing kena diitung. Waduh uber-uber duit iku mang tok.
Gak ngurusin nikmat-nikmat Allah sing dikekno, sing nilainya tinggi-tinggi. Gak diregani nikmati Allah, kayak uper-uper terus ngono. Mengejar nikmat-nikmat yang nilainya kecil daripada nikmat yang telah diberikan kepada Allah yang begitu besar dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Gak ngurus, wah mau bernikmat-nikmat. Mari ngono oleh gede syukur nang Gusti Allah. Koyok duit sak M rong M iku wis gede syukur alhamdulillah ya Allah sak M rong M. Ketika itu diangkat oleh Allah bagian satu nikmat saja, jantungnya sing loro. Cukup Pak duit rong M kenapa nih? Cukup Pak kira-kira. Terus di mana nikmatnya harta itu? Ketika nikmat yang diberikan Allah yang tanpa kita minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kono regane. Kono regane. Lah makalah ini mengajarkan agar kula panjenengan sedaya agar lebih banyak bisa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian makalah selanjutnya la tudhishka waridatun ni'ami anil qiyami bi huquqi syukrika fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. Jangan membingungkan kepadamu datangnya kurnia nikmat Allah yang tertimbun-timbun untuk menunaikan kewajiban mensyukurinya, sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Mangkola 213 nika Gusti Syekh Ibnu Athaillah jelasaken mumpun bingung-bingung kaya kula sampean. Ngelok nikmati Allah sing bertumpuk-tumpuk ana ngene awake. Ga iso ngitung sampean sangibeke nikmati Gusti Allah. Terus sampean iki bingung. Yo apa aku carane nyukuri? Alhamdulillah iso ketip. Misale kongon muni sepisan. Ambekan iso nyedot iku kongon muni sepisan. Ngetokno ambekan sepisan, kongon muni alhamdulillah sepisan. Misalnya syukur itu diucapkan setiap nikmat yang bertumpuk-tumpuk, gak iso. Gak kira iso. Kita melakukan untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kurang terus, melek moto sampai meremoto. Kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Alhamdulillah tok, cek kurang. Mungkin satu hari satu malam kita membaca alhamdulillah dengan ucapan syukur. Sedina sewengi lho nggih. Iku sampean wis gak mangan, gak ngombe, gak turu, gak ngomong, gak apa kecuali syukur alhamdulillah. Mungkin itu terhitung mungkin sebanyak 100.000 saja. 100.000. Sedangkan nikmat Allah la tuhsuha, gak iso dihitung. Saking akeh. Kira-kira sudah sewengi maca alhamdulillah tok. Kira-kira nutut dah syukur nang Allah. Moko ojo bingung-bingung. Jangan membingungkan, ojo gawe pikiran awake bingung dengan perasaan karena menunaikan kewajiban untuk syukurinya. Sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Apa kok saged kendhane nang awak dhewe? Kok kita menjadi rendah ketika kita memikirkan ya apa caranya syukur, mensyukuri nikmat Allah dan bisa menutupinya. Dudukno lek wong iku gak ngerti agama. Lek wong iku ngerti agama, ketahuilah sesungguhnya ucapanmu alhamdulillah saja. Kata Sayyidina Umar, ucapan alhamdulillah saja walaupun sekali itu sama dengan mensyukuri semua nikmat yang kita tidak bisa menghitung. Lah lek sampai bingung berarti wong ibu dudukno rendah ya wa. Satu itu. Yang kedua bisa diartikan ketika engkau bingung dalam mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar dan banyaknya, yo apa caranya? Maka sesungguhnya kau dikatakan bodoh oleh Syekh Ibnu Athaillah dan menunjukkan kerendahan dirimu dikarenakan engkau belum mengenal dirimu bahwa kamu tidak mampu apa-apa. Cek durung ngakon lah awake gak iso. Ya malah bingung soalnya ngandalkan kekuatan. Kekuatan yang mana akan bisa menutupi untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang tiada batasnya, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Berarti ndodok nawak goblok dan terhina.
Jadi cukuplah kita dengan ucapan alhamdulillah. Hati kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita terima, yang ada pada diri kita dan di luar diri kita, itu semua datangnya dari Allah. Iku podo ambek syukur. Akhirnya dengan Nabi kita, Nabi yang membawa rahmat, mengajarkan pada kita bacaan-bacaan tasbih, bacaan-bacaan tahmid, takbir dan semuanya. Diajarkan dengan bacaan Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma baina zalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq. Maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah. Aku ucapkan ini sebanyak apa-apa yang ada di langit. Lalu ini hitung nikmati Allah yang ada langit, seperti matahari, bintang, semuanya. Kira-kira segitu kan? Ya apa caranya disyukuri, iku sing ana jopo, pemane sing ana jero awake dhewe kan kayak gitu. Maka dengan ucapan tadi yang diajarkan Rasulullah sudah mencakup apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di antara keduanya. Kita membaca itu seakan-akan sebanyak itu. Sebanyak ciptaan Allah. Padahal mau coy sepi. Makanya gak bingung. Oh berarti lek wong ngerti ngono berarti wong ngerti. Sing bingung berarti wong iku gak ngerti nutukno kerendahan di diri. Kemudian makalah selanjutnya, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udhal. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu dalam hati merupakan penyakit yang sukar diobatinya. Makalah 214 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, ketika rasa manisnya hawa nafsu telah meresap ono ngene jerone ati, iku obat-obatan iku repot. Cara ngobatine repot, lek ngetokno nafsu teko ngene ati ku repot krana ati ku mang wis ngrasakno manise nafsu ngresep ana ngene ya napa maksude? Iki contoh. Ketika seseorang melakukan amalan-amalan hati khususnya, umumnya melakukan amalan-amalan zahir. Sing khusus amalan-amalan hati, dia melakukan riya. Iki wong nglakoni riya atau nglakoni ujub atau nglakoni sombong atau nglakoni iri atau nglakoni benci yang berlebihan atau melakukan amalan-amalan hati yang sifatnya berdosa atau sifat-sifat yang tercela, dhek nglakoni kaya ngono iku atine iku ngrasa enak, ngrasa nikmat, ngrasa seneng, ngrasa bener. Sing kaya ngono iku sing gak iso ditambani. Repot tambana. Saiki nun sewu, ana wong nglakoni mabuk misalnya. Minum minuman keras. Dhek iku nglakoni mabuk iku ngrasa nikmat. Ngrasa seneng. Merasakan manisnya nafsu karena sudah meresap dalam hatinya. Lega. Kira-kira dikon leren gelem. Kira-kira gelem napa mboten? Tukaran dibelani. Atau orang berjudi. Wong lewat kadung merasakan manisnya hawa nafsu yang sudah meresap dalam hatinya. Berarti perbuatan maksiat itu karena perbuatan dari dorongan hawa nafsu, ngrasakno nikmat judi. Kira-kira gelem dikon leren. Kaduwe dhuwit mbelani dodol iku dan sebagainya. Karena dia bermaksiat itu sanik. Yang ketiga tentang amalan hati. Ketika manusia tentang amalan hati seperti ujub, bangga diri, dia merasa nikmat. Dia riya, merasa nikmat. Dia sombong, merasa nikmat. Kira-kira gelem ta wong iku kate tobat. Karena ketika dia merasakan nikmat di dalam hatinya karena resapan hawa nafsu, berarti sudah membenarkannya. Ketika orang itu sudah membenarkannya, berarti ngerasa lewes wong iku ngerasa bener, ditutup ambek Gusti Allah dalane tobat iki.
Apa kok ditutup? Ya apa carane tobat wong awake wis ngrasa bener. Wong tobat itu kanggone wong sing ngrasa salah. Sing ngrasa gak iso apa-apa. Yang merasa dirinya penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi ketika manusia sudah merasa benar karena resapan hawa nafsu yang telah meresap dalam hati, kemudian munculnya ujub, munculnya riya, munculnya sombong atau sifat-sifat yang tercela yang lainnya, iku podo karo nutup dalane tobat. Contoh Fir'aun. Fir'aun wong sombong apa gak? Walaupun yang datang seorang nabi, 2 nabi yang datang, Nabi Musa sampai Nabi, saya gak iso bukan hati, saya tetap menentang Allah. Karena kawan tobat gak gelem tetap ngakoni pengen karena kesombongannya, karena dia sudah nafsunya meresap dalam hatinya, yang sehingga dia merasa benar, lewat merasa bener gak gampang tobat. Padahal sing ngandani nabi, apa maneh sampai nabi aku. Kira-kira direken nabi Fir'aun. Iki sing ngandani Kanjeng Nabi. Nabine Gusti Allah sing iso mecah laut. Laut ini dipecah ditungketi karena Allah Subhanahu wa taala. Sik gak gelem percaya. Sik gak gelem bertobat karena hatinya telah merasakan manisnya nafsu, sehingga dia merasa benar. Kalau orang sudah merasa benar, mustahil orang itu akan bisa bertobat karena yang dilakukan sudah dianggap dan dirasa benar. Naudzubillah min. Jadi hati-hati. Itulah dikarenakan semua itu awalnya hubbud dunia. Awalnya daripada cinta dunia. Sama eling-eling, bahwa makanan hawa nafsu kita adalah dunia dan bagian-bagiannya. Itu makanan hawa nafsu kita. Saliyane dunya gak arep hawa nafsu itu. Nah, tapi harus dipreteli dhisik niki. Hawa nafsu itu dibagi menjadi 3, harta, wanita, tahta. Kan ngoten. Harta itu bisa berarti uang, bisa berarti rumah, bisa berarti kendaraan, bisa menjadi bisa diartikan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan banyak lagi bagian-bagian daripada harta. Nah, ngoten nggih. Terus kemudian kedudukan. Apa itu kedudukan? Martabat, harkat dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada termasuk ingin dihormati, ingin dipuji, ingin disanjung, dan riya termasuk bagian daripada kedudukan. Ujub itu termasuk bagian daripada kedudukan. Dan banyak lagi bagian-bagian daripada martabat atau kedudukan. Iki bagian-bagian lho ya. Kemudian yang ketiga apa? Wanita. Wong wedok iku bagian-bagiannya banyak sekali. Duduk jemblenger wong wedok tok. Ucapannya itu bisa menggoda kita. Jalannya bisa menggoda kita. Lekuk tubuhnya yakni bodinya bisa menggoda. Itu bagian-bagian daripada wanita. Motoe iso les dilirik langsung gebrak. Lidahnya, bibirnya, semuanya itu bagian-bagian daripada wanita. Itulah yang dikatakan dunia. Lek wis ati, lah kebanyakan iku ono tingkatane. Kalau harta itu menempel pada hati, umumnya semuanya kena. Mulai remaja sampai dewasa ataupun masa tua. Itu kebanyakan orang lek harta podo. Ya, lewat tuwa nemen tetap cinta harta tetap. Hati ini gak iso hilang. Masih yo gak iso mlaku. Harta, kedudukan. Orang yang bangga diri, ingin dipuji, ingin terhormat, ingin tersanjung.
Ini penyakitnya, kebanyakan dewasa dan akhir tua, masa tua. Iki sing gelem. Masih wong mlakune tugruk-tugruk wis kena cetuk nyeret sik kepengin diel iku wis akeh. Paham? Dan sifat remaja banyak saiki sifat gunggungan kaya kepengin diel menempel ke sana. Wanita ini kebanyakan pada anak remaja dan dewasa, masa tua enggak masuk. Masa tua wis tuwek nemen wis karep. Tuwono wedok. Wis kena stroke, mlakune wis nyeret, ngomongnya wis pelat. Kono wedok sing ayu. Kira-kira kobra. Andai kata ada pun, itu pun sangat jarang. Tapi yang kena ujian dunia tentang wanita ini remaja dan dewasa. Yang dimaksud dewasa ini diantaranya 60 ke bawah. 60 ke atas sudah tuwek kan? Ya. Seperti itu. Iku sing dadi pemicu kita yang akhirnya menikmati atau bisa meresapnya nafsu ini kepada hati kita, manisnya. Wong lek wis ngrasakno legine nafsu ana ngene ati, berarti wis ngresep ati kono. Manisnya nafsu kalau sudah meresap di dalam hati, pasti wong iki ngetutno lakune nafsu diwara legi ku enak apa enggak? Ya wis kowe. Ate kae enak yo legi ya. Terus manggon ngresep nafsu iki wis manggon resep nang ngene ati. Artinya hati ini membenarkan bahwa nafsu iki legi, enak. Jadi gerakannya nafsu salah apa bener? Ajakannya nafsu salah apa bener? Innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan atau kejahatan. Kira-kira lakuin nafsu ku api apa eleh? Ngono ayate kok ragu-ragu. Lewis nafsu iki mang jarine Gusti Allah selalu mengarah kepada keburukan atau kejahatan, marang ngono diterima ambek ati, jarine nafsu iki mang manis. Legi. Jadi setiap mengikuti hawa nafsu, kita akhirnya membenarkan rasane legi. Misalnya riya atau ujub, bangga diri, sombong, itu lakune nafsu apa enggak? Nafsu. Lakune nafsu apa enggak? Karena sudah meresap nafsu ini dalam hati sehingga amalan itu dibilang manis, enak dan dibenarkan bahwa apa yang dilakukan oleh nafsu itu bener. Akhirnya ngerasa bener. Lha wis kaya ngono repot apa enggak tobat? Wong tobat iku krana ngrasa salah. Wong ngrasa salah iku rasane pahit apa lagi? Orang akan bertobat ketika dia merasa salah. Orang akan bertobat ketika hatinya merasa pahit, yakni tersiksa. Tapi lek ngrasa legi. Kira-kira tobat atau enggak? Maka sesungguhnya ini satu peringatan yang keras bagi kita. Maka kita harus selalu muhasabah, mengoreksi diri sendiri. Aku iki mari ngilokno wong. Aku iki mari memfitnah orang. Aku iki mari merasakan ujub. Aku mari merasakan riya. Aku mari merasakan sombong. Apakah saya masih merasakan nikmat? Ataukah saya sebaliknya merasa gelisah, tersiksa? Lek tersiksa hatinya, berarti masih ada harapan untuk bertobat. Karena dari merasa tersiksanya setelah dia melakukan maksiat itu, sesungguhnya itu langkah pertama untuk menuju taubat. Kemudian makalah selanjutnya, la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khaufun muz'ijun aw syaukun muklikun.
tidak dapat mengeluarkan atau mengusir syahwat dari dalam hati kecuali rasa ketakutan yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Wong salik atau wong sapa ae sing atine merasakan nikmat ketika dia bermaksiat, baik itu maksiat lahir ataupun maksiat batin, merasa benar itu termasuk bagian daripada maksiat hati atau maksiat batin, tidak akan bisa diobati itu. Kecuali terus Syekh Bid'atullah, wong iku duwe rasa wedi temen nang Gusti Allah atau jalan menuju kepada Allah, yakni kematian. Wong wis ngrasani nikmati riya. Orang kalau sudah menikmati rasanya bangga, ujub, orang sudah menikmati rasanya sombong, gak gampang sombong ngono ati ku ditokno. Gak gampang riya itu metu teko ati. Gak gampang ujub atau bangga diri itu akan lari dari hati, kecuali kita mempunyai rasa takut yang sangat ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takut akan menuju kepada Allah, yakni mati. Baru iso metu. Baru iso metu. Sing jenenge riya, sombong, ujub, metu dhewe-dhewe teko ati tanpa kita keluarkan karena kita sangat takutnya akan Allah dan akan menghadapi kematian. Kayak contoh ya. Misalkan hati kita sudah teresap yang namanya dunia kedudukan. Ini contoh mawon ya. Atau dunia wanita. Atau dunia harta. Kita ini merasakan nikmat dengan mereka dunia macam-macam itu. Dijaluk sapa ae gak dikeno, soal sing cintai ambek harta akhirnya medhit. Ojo sedekah nang ngene wong, nang ngene dhewe gak kelem sedekah. Saking cintai ambek dunia ini. Dijaluk sapa gak dikeno. Walaupun engkau mati di hadapanku, aku tidak akan memberikan apapun kepadamu. Saking medhit. Saking medhit memang krono saking cintai ambek itu. Karena dunia tadi sudah meresap di dalam hatinya, sehingga dia merasa benar apabila menguasai dan memiliki dunia itu. Maren ngoten, dia terjatuh sampai akhirnya dia didatangi oleh yang namanya malakul maut, malaikat maut. Yang mana datangnya malaikat maut tanpa permisi. Datangnya malaikat maut bukan dengan tersenyum, tapi dengan mata yang tajam, seakan-akan penuh dengan ancaman. Ketika itu dia sangat takut dan sangat benar-benar takut sekali akan kematian itu, karena akan menghadapi malaikatul maut. Kemudian datang seseorang atau malaikat juga menawarkan, aku akan meminta sedekah dari bagian harta. Kira-kira dikekno apa enggak waktu itu? Apa sih digandoli? Dikaya wae digandoli. Karena dia sangat takutnya akan kematian itu, hanya dia melepaskan apa-apa yang dia cintai dalam hati. Faham? Jadi ketakutan yang luar biasa akan kematian atau akan menghadap kepada Allah, itulah yang bisa mengeluarkan cinta kita kepada dunia, baik berupa harta, wanita ataupun tak. Ati ngresepe hawa nafsu nang ati, sampai ati iki ngrasa seneng, ngrasa lega dan merasa benar sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling semuanya sendiri.
tidak mudah itu dikeluarkan. Kecuali kita mempunyai rasa takut yang berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jalan menuju kepada Allah yakni kematian, baru bisa akan mengeluarkan penyakit-penyakit dalam hati, sifat-sifat yang tercela seperti hanya ujub, riya, sombong, hasad dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ini justru tingkatan orang-orang arif. Orang-orang yang sudah sampai, yang mana apabila hatinya telah kemasukan nafsu sampai meresap dalam hatinya, itu tidak akan bisa keluar dari hatinya penyakit itu, kecuali dia mempunyai sangat rindu yang menggetarkan jiwanya, rindu yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mengeluarkan resapan-resapan hawa nafsu yang ada di dalam hatinya. Tapi lah hatine iki mang tidak ada rasa rindu kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, lupa akan kematian, koyok gak iso mati ono gitu. Karena saat itu dia dalam keadaan sehat walafiat. Saat itu dia dalam keadaan makmur di dunia, sehingga melupakan dirinya bahwa dia akan mati dan dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diharap akan bisa keluar resapan hawa nafsu itu di dalam hati kita. Makanya di situ ulama banyak yang menerangkan bahwa orang yang punya penyakit merasa benar, jauh dari pintu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong lek wis ngrasa atine paling bener, ngrasa awake paling pinter, ngrasa awake paling hebat, sesungguhnya Allah setengah menutup pintu tobat itu untuk orang-orang tersebut. Maka dari itu kita bermohon kepada Allah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan hati kita dari resapan-resapan hawa nafsu kita yang membawa matinya hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.